Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika air radiator kita ganti atau kita tambah dengan menggunakan air biasa ya? Seperti apa efeknya yang jadi patokan saya di video kali ini? Saya ingin lihat reaksinya sambil seperti biasa kita nyalain motornya sampai termostat terbuka full ya. Kira-kira titik didihnya seperti apa? Perlu waktu berapa lama nih untuk airnya sampai mencapai suhu tertentu? Oke. Di sini saya menggunakan air biasa, bukan air mineral, dan ada sebagian sisa ya di bagian bawah radiator. Sudah saya kuras, tapi nggak full ya, masih ada lah, mungkin seperempat gelas mungkin ada. Untuk efek jangka panjang menggunakan air biasa sebagai pengganti air radiator, salah satu efeknya ya, itu videonya sudah saya buat, silahkan cek aja di atas sini. Itu efeknya luar biasa ya. Itu dialami oleh saudara saya yang pakai motor Jupiter MX lama. Itu bukti nyata tuh ya, penggunaan air biasa dalam waktu yang lama. Oke, motornya sudah nyala. Di video kali ini prosesnya akan saya percepat saja untuk proses nyalain motornya ya. Saya percepat karena untuk prosesnya ternyata masih sama ya, seperti biasa. Yang jadi bedanya adalah dari awal sampai termostat terbuka itu gak terlalu lama, karena air radiatornya ini pakai air biasa ya. Tuh lihat, air radiator yang ada di bawah mulai naik ya, yang warna hijaunya tuh kelihatan kayak asap di dalam dia, mulai naik. Dan tuh airnya mulai naik juga volumenya. Nah, ini buat kawan-kawan ya, jangan coba-coba pakai air biasa kalau saran saya ya, kecuali kalau memang lagi darurat, bolehlah sekali-kali ya. Nah, jadi kalau misalkan di tengah perjalanan kehabisan air radiator karena selangnya bocor, misalkan selangnya kawan-kawan ganti pakai selang dari tabung tangki cadangan yang pembuangan ya. Ya misalkan yang bocor itu selang radiator di bagian water pump yang kecil, kawan-kawan ganti pakai selang biasa. Nah, itu kan air radiatornya tetap habis ya. Misalkan kawan-kawan cari warung nggak ada, alhasil kawan-kawan misalkan nemu sungai itu ya, pakai air sungai ya nggak apa-apa. Kalau buat sementara daripada dibiarkan kosong ya, cuman untuk sementara kalau saran saya, biar nanti kedepannya nggak ada efek-efek yang nggak diinginkan lah. Oke, ini volume airnya sudah mulai naik turun, tapi durasi waktunya masih lumayan lama. Gelembung juga perlahan-lahan sudah mulai keluar. Sedikit-sedikit ini termostatnya sudah mulai mau terbuka ya. Air juga ini sudah lumayan panas untuk airnya ya. Dan yang jadi perbandingan saya adalah di pengecekan yang sebelumnya ya. Itu rata-rata saya butuh waktu 27 menit, ada yang sampai 30 menit ya, dua kali ngecek itu. Nah, sekarang kalau pakai air biasa nih ya, kebanyakan air biasa, kira-kira butuh waktu yang sama nggak, atau justru lebih singkat ya. Nah, volume airnya sudah mulai perlahan-lahan naik turun ya. Itu hal yang wajar. Dan ini di awal-awal kan nggak ada air-air yang muncrat ya dalam posisi langsam seperti ini, hanya sedikit digas. Jadi untuk kebocoran parking head kayaknya aman. Kalau panas baru ada muncrat-muncrat ya. Oke, maaf, videonya saya percepat ya, biar nggak memakan waktu yang terlalu lama. Untuk prosesnya silahkan sambil nonton, sambil menunggu, sambil ngopi sama udut rokok ya. Oke, buat kawan-kawan yang belum bergabung silahkan subscribe kalau mau, komen, like juga ya, jangan lupa tinggalkan komentar.
serta pengalaman kawan-kawan juga bisa membantu buat kita semua ya, sebagai user motor fiction khususnya ya. Berbagai merek air radiator, atau ada yang sampai saat ini masih pakai air biasa sebagai pengganti dari air radiator. Volume airnya sekarang sudah naik, sudah banyak yang tumpah juga. Ini saya berharapnya kipasnya muter, tapi ternyata masih adem ayem ya, sebelum juga. Oke, volume air sudah semakin naik dan intensitas keluarnya gelembung juga semakin sering. Ini di beberapa pengetesan sebelumnya tanda-tanda kalau termostatnya sudah mau terbuka full ya. Jadi ini sudah terbuka tapi belum semuanya katupnya. Itu ya, makin banyak. Kalau misalkan nggak terbuka sama sekali bisa overheat, bisa jebol nih ya. Berarti ini alhamdulillah ya, termostatnya masih berfungsi. Cepat atau lambatnya ya secara akurat saya kurang tahu ya. Oke, makin naik turun. Kawan-kawan kalau melakukan pengecekan seperti ini hati-hati ya. Siapa tahu ketika dites ternyata pakaiannya bocor, terlalu dekat ke wajah nanti muncrat. Dan hati-hati juga kalau misalkan motor lagi panas, kawan-kawan jangan coba-coba buka tutup radiatornya ya, dengan alasan mau melepaskan tekanan sama uap biar cepat dingin. Jangan, bahaya, itu bisa celaka. Oke, makin sering airnya mumbul-mumbul tuh ya, naik turun, banyak juga gelembung. Ini termostat sudah mulai mau terbuka ya. Dan ini ternyata kalau dilihat dari cipratan-cipratannya ya, muncratnya 11-12 sama pakai air radiator di video yang sebelumnya ya. Sama seperti ini bedanya di durasi waktunya. Ini kalau nggak dipercepat ini di menit ke-17 ya, di menit ke-17 sampai airnya meluap-luap dan ngagolak seperti ini ya, mendidih tuh ya. Uapnya juga kelihatan banget asapnya ya. Nah ini ternyata durasi waktunya lebih singkat sampai termostat terbuka antara pakai air biasa dan juga air radiator. Ini sampai muncrat-muncrat ya. Ketika panas saja ini, tapi airnya nggak berkurang ya kalau misalkan lagi dipakai, dan juga nggak masuk ke busi ya. Jadi artinya saya anggap nggak ada kebocoran di area packing head. Tuh ya, airnya sampai segitu bersirkulasi ya. Ini sudah terbuka termostatnya, nyembur-nyembur kayak gini ya. Ini kawan-kawan tolong berhati-hati sekali lagi kalau melakukan pengetesan seperti ini, karena selain resiko di motor, resiko juga ke kita ya kalau terlalu dekat ketika air muncrat. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita coba matikan saja kontaknya. Ada bunyi ya, bunyi yang keluar dari radiator ya tuh airnya. Nah, jadi intinya ya, untuk proses sirkulasi airnya sama, durasi waktunya lebih singkat kalau pakai air biasa. Dan sekali lagi saran saya, untuk keadaan darurat air biasa boleh. Kalau untuk digunakan sehari-hari saran saya jangan ya, karena sudah jelas kalau menggunakan air biasa efeknya seperti apa ya. Cek aja videonya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya. Oke, jangan lupa mampir terus. Ketik dan saran saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.